Tapi ketika antum memberikan makanan ruhan min amrina, ruh Allah Azza wa Jalla, maka bukan hanya fisiknya yang hidup, tapi ruhaninya yang hidup. Bandingkan mana yang lebih mulia, memberikan sembako atau memberikan ruh min amrina. Kalau dikatakan bahwa Anda memberikan suluh listrik, lampu, lentera kepada orang yang berada atau jalan dalam kegelapan, Anda hanya bisa menuntun dia tidak tersesat di jalan raya atau di jalan kehidupan dia secara zahir. Tetapi ketika Anda memberikan suluh apa? Nurullah, cahaya Allah yang melihat bukan hanya mata, tapi mata batin dan mata jiwa. Mana yang lebih mulia, orang yang memandang dengan mata jiwanya atau hanya memandang dengan mata kepalanya? Bandingkan dua ini. Banyak orang yang mata kepalanya buta, tapi mata hatinya hidup. Dia berjalan la yadhillu wa la yashqa. Bukankah banyak para ulama yang matanya buta, tapi jiwanya lebih mulia daripada orang yang matanya melek, matanya hidup? Atas dasar apa? Atas dasar hidayah yang diberikan oleh guru-gurunya, yang walaupun lebih majhul daripada yang dikenal sebagai ulama. Kankah begitu? Syekh bin Baz misalnya, ulama, matanya buta, dituntun oleh orang yang tidak lebih dikenal daripada Syekh bin Baz rahimahullah. Tapi hidayah mata batinnya didapatkan melalui sang majhul, orang yang tidak dikenal dibandingkan Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu, wahyu itu adalah hidayah, kalau Anda menuntun seseorang, memberikan panduan dia berjalan di suatu wilayah yang dia tidak ketahui, atau orang asing datang ke Indonesia, Anda kasih panduan di mana Indonesia itu dengan berbagai wilayah dan daerahnya. Di sini tempat wisata, di sini tempat kuliner. Yang tidak tersesat hanyalah fisiknya. Mungkin dia tidak ketinggalan pesawat terbang atau kapal laut, atau tidak hanya tidak tersesat di Indonesia. Tapi ketika Anda memberikan hidayah kepada putra-putri kaum muslimin, mereka la yadhillu wa la yashqa, tidak tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Jauh perbedaan antara keduanya. Tapi sering kali godaan itu masuk ke dalam jiwa tanpa kita sadari bahwa rububiyah ammah jauh lebih kita banggakan dibandingkan rububiyah khassah yang Allah anugerahkan kepada kita. Mencari rezeki dengan besar-besaran, melihat orang yang mempunyai mobil mewah, atau melihat kawan kita yang sudah menjadi PNS memiliki gaji 10 juta, jauh lebih menggiurkan dibandingkan kita bergelut di sini-sini saja mengajarkan orang, anak didik berganti satu dengan yang lain. Bahkan kita pernah melihat anak didik kita jauh lebih berhasil dalam tanda petik, berhasil fisik, jauh menggoda hati kita. Kesadaran yang kurang bahwa pilihan Allah terhadap rububiyah khassahnya yang diberikan kepada hamba-hambanya terpilih itu jauh lebih berharga daripada sekedar rububiyah ammah yang kita terima dan kita banggakan. Kita ingin sedikit coba mentadaburi. Toh pada akhirnya kita akan sama, duduk bersama mereka, baik murid-murid kita ataupun teman sejawat kita dahulu. Waktu kita sudah berumur sepuh, kita akan duduk bersama di masjid, bercerita tentang masa lalu. Yang satu bercerita tentang dia mencari pekerjaan habis-habisan, sedangkan kita hanya bercerita sudah berapa santri dan murid yang sudah keluar menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di dunia ini. Kebanggaan manakah yang bisa diukur dan dinilai? Silahkan menjadi renungan buat teman-teman sekalian. Itu yang pertama, bahwa tarbiyah yang kita berikan adalah tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah kalamullah, yang jauh segala-galanya dibandingkan segala hal yang kita miliki, apapun, bahkan yang kita perjuangkan habis-habisan setiap saat. Bahkan tidak bisa dinilai hanya dengan gaji kafalah 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Tidak bisa itu.
Ya. Itu lebih berharga. Sehingga kalau kita nanti mau lihat sejarah orang-orang mulia, kita nanti di akhir akan jelaskan, mereka sangat tinggi derajatnya, menjunjung tinggi keilmuannya. Kalau kita memberikan rahmah, kasih sayang dalam bentuk zahir, tentu banyak di antara kita akan berterima kasih secara zahir. Kalau antum misalnya bisa mengelus-ngelus anak yatim rambutnya, dia akan berterima kasih, Ustadz. Ini bukan gurunya, tapi Anda karena Anda berpeci dan lain sebagainya, ketemu di jalan, kasih rahmah buat dia. Ya, begitu juga mungkin kalau Anda mengasih, mohon maaf, kucing atau anjing rahmah secara zahir, air minum dan lain sebagainya. Kucing itu berterima kasih pada Anda. Ya, dengan mungkin akan memberikan sesuatu yang kita nggak tahu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda memberikan rahmah ilahiyah, apa itu rahmah ilahiyah? Kalamullah. Tak ada yang lebih rahmah dari kalamullah azza wa jalla. Ini rahmah besar, agung. Tak ada satu makhluk pun yang akan mendapatkan rahmah kalau dia tidak mendapatkan sentuhan dari kalamullah azza wa jalla. Rahmah yang agung diberikan kepada putra-putri kita. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya sang murid ataupun sang peserta didik yang akan berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala yang langsung berterima kasih kepada hambanya. Sampai-sampai semua makhluknya diorbitkan untuk itu. Hadisnya jelas sekali. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlul ardi was samawat hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil ma' yusalluna ala mualliminan nas khair. Adakah hadis yang lebih hebat daripada ini? Sesungguhnya Allah azza wa jalla, malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di peraduannya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan sungai-sungai, kulluhum, semua mereka, yusallun, memintakan ampun kepada muallimin an-nas al-khair, yang mengajarkan kebaikan pada orang. Setiap hari yang antum sampaikan al-khair, kebaikan. Apakah enggak yakin? Yakin pasti. Enggak ada satupun yang antum ajarkan keburukan. Ada? Saya nggak yakin, ya. Nggak akan mungkin ada di antara kita yang mengajarkan keburukan, betul kan? Satu kalimat yang kita kasihkan kepada mereka, al khair itu yusallun, mereka semua bersalawat. Salawat mereka masing-masing ada tafsirnya, ya. Tapi yang lebih terkenal adalah yastaghfiruh, memintakan ampun. Bayangkan setiap hari satu kalimat yang kita lontarkan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Betapa akan hapus semua kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kita. Tidak ada satupun kalimat yang lebih indah daripada kalimat ini. Kenapa? Karena kita pengajar kebaikan, al-khair. Jadi tinggi sekali. Tak ada satu makhluk yang tidak diorbitkan. Semuanya diorbitkan oleh Allah Azza wa Jalla.